Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian? Sehat Pak. Baik. Amin ya. Ya, sebelum kita mulai satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tenangkan diri untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, ketua kelasnya siapa? Hai Pak. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang Pak. Itu siapa? Istri laki dengan anak Arifan Timisa. Keterangan mereka apa? Alfa Pak. Iya ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang protista. Jadi, apa yang kalian tahu tentang protista? Tidak tahu apa-apa. Jadi protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama atau mula-mula, dan kritos yang artinya menyusun. Jadi protista itu merupakan makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak yang tersusun sederhana dan sudah memiliki membran inti. Jadi protista ini terbagi atas 3, yaitu Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. ya benar. Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, Dan protista mirip jamur. ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan ganggang atau alga-alga. Jadi alga atau ganggang itu merupakan sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Ya, sebagai organisme bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler, alga ini memiliki klorofil yang dapat berfungsi untuk fotosintesis. Ya, selain klorofil, alga juga memiliki pigmen lain seperti phycocyanin atau warna biru, phycoerythrin atau warna merah, phycoxanthin atau warna coklat, dan xanthophyll atau warna kuning. Dan satu lagi yaitu carotena atau warna keemasan. Jadi protista mirip tumbuhan ini terbagi atas 4 juga. Mungkin ada yang tahu? Jangan hijau itu chlorophyta. Ya benar. Yang lain? Jangan coklat ayu atau phaeophyta. Ya ya. Terus yang berikut Ganggang jangan api, merah atau rhodophyta. Ganggang api terus- Piropita. Jangan keemasan atau chrysophyta. Ya benar. Chrysophyta, sorry Bapak. Jadi protista mirip tumbuhan terdapat di atas 4, yaitu Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chrysophyta. Tadi apa yang kalian tahu tentang chlorophyta atau ganggang hijau?
Jadi ganggang hijau atau klorofita itu merupakan ganggang uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil yang dominan sehingga berwarna hijau. Ya, selain klorofil A dan klorofil B, terdapat juga pigmen karotin dan xanthofil. Jadi jenis ganggang ini hampir 90% hidup di air tawar dan 10% hidup di air laut sebagai plankton yang menempel pada batu-batuan dan tumbuhan lain. Jadi ganggang hijau atau klorofita ini terbagi atas beberapa juga, mungkin ada yang tahu. Yang pertama itu berbentuk koloni atau bukan? Tidak. Yang Itu saja. pertama itu ganggang bersel satu tidak bergerak, ada ganggang bersel satu bergerak, ada berbentuk koloni yang bergerak, ya, ada juga berbentuk koloni yang tidak bergerak, ada yang berbentuk benang, ada yang berbentuk lembaran. Jadi ganggang bersel satu tidak bergerak itu contohnya Corella. Corella sp. Ya, ini gambarnya ada di sini. Ini gambarnya, ini gambar dari Tidak bergerak. ganggang bersel satu yang tidak bergerak. Ada bersel satu bergerak itu contohnya Calamidomonas dan Euglena viridis. Terus ada berbentuk koloni yang bergerak itu contohnya Volvox globator. Dan yang berikut itu berbentuk koloni yang tidak bergerak itu contohnya Hydrodiction. Yang berikut berbentuk benang itu contohnya Spirogyra. Dan yang berbentuk lembaran itu contohnya Upa. Jadi yang kedua itu ganggang coklat atau Phaeophyta. Mungkin ada yang tahu? Tidak ada bapak. Ya, jadi ganggang coklat atau Phaeophyta ini dia bersel banyak atau multiseluler dengan pigmen coklat yaitu fucoxanthin yang dominan di samping memiliki klorofil A dan klorofil B. Ya, bentuk tubuhnya yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Ya, ganggang ini banyak ditemukan di pantai atau perairan laut dangkal dan dia bereproduksi secara vegetatif dengan cara fragmentasi dan generatif melalui isogami atau oogami. Jenis-jenis ganggang coklat ini ada 4. Mungkin ada yang tahu? Ganggang apa, Pak? Ganggang Yang coklat. pertama fucus, Ya, terus laminaria, ya, sargassum dan macrostica. ya, benar. Jadi ada 4, Macrositis. yaitu laminaria, macrositis, sargassum, dan fucus. Dari laminaria itu ciri-cirinya memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran, mengandung yodium dan asam alginat. Sedangkan makrositis itu menghasilkan yodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri. Dan sargassum itu daunnya berbentuk lembaran, di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Sedangkan fucus itu berbentuk daun berupa lembaran juga, dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung. Ini contoh-contohnya ini. Megalidum, Gracilaria. Oh, bukannya. Minta maaf. Iya Ini bapak. makrositis Macrositis. dan ada Sargassum. sargassum. Yang ketiga itu ganggang merah.
atau Rhodophyta. Mungkin ada yang tahu? Tidak ada Bapak, lewat saja. Ganggang merah atau Rhodophyta adalah ganggang yang tubuhnya bersel banyak atau multiseluler dan memiliki klorofil A dan B dengan pigmen dominan merah, yaitu picoeretin dan karotin. Bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan tinggi dan hidup di air laut, dan ganggang ini banyak dimanfaatkan manusia untuk membuat bahan makanan. Contohnya itu agar-agar. Jadi jenis-jenis ganggang merah ini ada 3. Mungkin ada yang tahu? Ya, ada 3, yaitu yang pertama itu Eucheuma spinosum. Gilidium. Itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar dan banyak terdapat di perairan Indonesia. Yang kedua itu Gilidium dan Gracilaria, itu sebagai bahan pembuatan agar-agar juga dan terdapat di perairan Indonesia juga, tapi terdapat di perairan yang agak dingin. Dan yang ketiga Batrachospermum. Ini contoh ganggang Rhodophyta tadi atau ganggang merah ini. Yang berikut itu ganggang keemasan atau Chrysophyta. Mungkin ada yang tahu? Tidak ada Tidak ada, Bapak. Pak. Ya, ganggang ini yang bersel satu, dia juga bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Dan ganggang ini memiliki klorofil A dan B serta pigmen dominannya itu pigmen keemasan atau karotin dan fukosantin. Dan ganggang ini bereproduksi secara vegetatif dengan membelah diri dan zoospora dan secara zoospora atau spermatozoid. Ya, jenis-jenis ganggang ini ada 4. Yang pertama itu bersel tunggal. Tunggal itu ada 3. Mungkin ada yang tahu? Tidak ada Pak. Ya, bersel tunggal itu ada 3. Yang pertama itu Ochromonas. Itu bentuknya seperti bola, memiliki flagel dan panjangnya tidak sama dan reproduksinya secara membelah diri. Yang kedua itu Naviculus. Itu sering disebut dengan diaptome atau ganggang Persi. Bentuk tubuhnya kotak atau elip, dan jika dia mati fosilnya akan membentuk tangan diaptome yang berfungsi sebagai bahan penggosok. Dan yang ketiga Pinularia. Pinularia ini juga mirip dengan diaptome atau penjelan yang tadi. Dan bersel banyak itu contohnya Paukeria. Itu tubuhnya berbentuk benang, hidupnya di air tawar, bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan pertemuan sel telur yang akan menghasilkan oogynium dan sperma yang akan menghasilkan antheridium. Jadi ini adalah gambar contoh dari ganggang keemasan atau Chrysophyta itu. Jadi baik, materi kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada Pak. Tidak ada ya, berarti Sima sudah mengerti. Kita cukup sampai di sini. Ketua kelasnya ambil tugasnya untuk dikerjakan dan dipresentasikan minggu depannya. Baik Pak. Ya, sebelum kita berpisah dari ruangan ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Amin. Oke baik, sebelum kita pulang, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini dalam tata cara agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Sama-sama Sampai Pak. jumpa minggu depan.